Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, NIM 222170004. Kelas A, Prodi Teknik Pertambangan Universitas Muhammadiyah Kendari. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Iman dan Pengaruhnya dalam Kehidupan. Hikmah iman, ada yang menyamatkan istilah iman dengan akidah, dan yang ada mengakibatkannya. Bagi yang membedakan akidah hanyalah bagian dalam aspek hati dari iman. Sebab iman menyangkut aspek dalam dan aspek luar. Aspek dalam berupa keyakinan, dan aspek luar berupa pengakuan lisan dan pembuktian. Hubungan iman dan amal setelah membahas hakikat iman di atas, selanjutnya tentang makna ilmu. Ilmu sains terbagi dua. Yang pertama ilmu diharuri, kedua ilmu nazhari, ilmu yang dihasilkan oleh indera dan tidak memerlukan dalil. Disebut ilmu daruri, misalnya apabila Anda melihat sepeda di hadapan mata Anda, tidak memerlukan lagi dalil atau bukti bahwa benda itu ada. Sedangkan ilmu yang memerlukan dalil atau pembuktian disebut ilmu nazari. Misalnya keempat sisinya kubus mempunyai panjang yang sama. Memerlukan pembuktian bagi orang yang belum mengetahui teori itu. Di antara ilmu nazhari ada hal-hal yang karena sangat umum dan terkenal tidak memerlukan lagi dalil, misalnya sebagian lebih mudah dari seluruh. Kalau ujung tanaman atau pucuk pohon, semua orang sudah tahu bahwa pucuk tanaman lebih mudah dari pangkal batang tanaman. Tetapi hal itu pasti diketahui oleh siapa saja, termasuk anak kecil. Hal ini yang disebut badhiyah. Jadi badhiyah adalah segala sesuatu yang kebenarannya perlu dalil pembuktian, tetapi karena sudah sangat umum dan mendarah dingin, maka kebenaran itu tidak lagi perlu dipembuktikan. Karakteristik dan sifat orang beriman. Karakteristik adalah ciri-ciri umum yang memiliki dari keseluruhan perilaku seseorang, namun pandangannya terhadap berbagai permasalahan esensial seperti Tuhan, alam, manusia dan kehidupan, serta investasinya terhadap sebagai peristiwa karakteristik terbentuk dari pendidikan yang harus menerus diterima oleh manusia sehingga menjadi sebuah karakteristik yang spesifik, mudah dikenal dan difahami. Pendidikan dapat dikatakan berasal apabila dalam diri manusia tertanam nilai-nilai iman, ilmu dan amal soleh, dan bingkai keseluruhan budi atau akhlak al-karimah. Akhlak al-karimah yang seluruhnya dilakukan hamba terhadap Tuhannya telah ditunjukkan oleh Tuhan melalui wahyu kitab suci, utusan Rasulullah.
utusan Rasulullah. Hati nurani dan potensi pembela antara yang hak dan yang tidak batil dalam diri manusia. Akal sebagian dikemukakan di muka Al-Qa dan Al-Karimah itu berupa iman, Islam, takwa, ihsan, takwa, syukur, sokhar, takbat, zir, dan ridha. Itulah karakteristik orang yang beriman. Iman secara semantik berarti percaya atau kepercayaan. Iman memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada umumnya, bukan dalam kehidupan religius semata tanpa iman. Kita tidak dapat hidup sebagaimana hanya layaknya manusia, seperti penyelenggarakan lembaga perkawinan, pendidikan, perdagangan, dan lain sebagainya. Kata Islam memiliki dua pengertian, yaitu Islam dalam pengertian yang notifikasi etimologis dan Islam dalam pengertian yang definitif, nama agama yang dibawa oleh Muhammad Subhanahu wa Ta'ala. Takwa secara etimologi, takwa memiliki arti yang kompleks dan serba mencukup. Takut kepada Tuhan, melindungi diri dari kehancuran, menjaga kualitas amal, berhenti, hati-hati, dan waspada terhadap bahaya moral. Ikhlas adalah sikap tulus dan murni dalam tingkat laku dan perbuatan semata-mata demi memperoleh ridha perkenan dari Allah, bebas dari pahri atau ganda-ganda tersembunyi, inden atau ganda. Di balik perbuatan itu untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang kelima, tawakal. Kata tawakal berasal dari akar batang yang artinya leksikalnya adalah wakil, menjaminkan dan menanggungkan kepercayaan dan menyerahkan. Yang pertama, syukur, syadar atau sabar, takbat atau taubat, dan dizkir atau zikir. Hal-hal yang dapat merusak dan menindakkan iman, yaitu syirik, takabur atau sombong, khianat, pembohong atau pendusta, dan jasa. Sekian atas materi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.